Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eryatni, NIM 1811020111, lokal 7 SPID. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikan makalah saya yang berjudul Undang-Undang Laut Malaka. Undang-Undang Laut Malaka disusun pada akhir abad ke-15 yang mengatur kegiatan pelayaran dan perdagangan. Naskahnya bersumber dari persuratan oleh dua pembesar yaitu Patih Harun dan Patih Ilyas dan tiga nahkoda yaitu Zainal, Buri, dan Ilyas, kemudian diserahkan kepada Bendahara Sri Maharaja, lalu dipersembahkan kepada Sultan Malaka terakhir yakni Mahmud Syah tahun 1488 sampai 1511 Masehi. Nahkoda adalah raja dalam kapal di lautan. Kedudukannya sangat dihormati, sehingga mempunyai tempat duduk tersendiri di atas kapal yang tidak boleh ditempati oleh orang lain. Setelah nahkoda, kedudukan mu'alim sangat penting dalam pelayaran, yang diibaratkan sebagai imam. Karena kemahirannya, mu'alim dapat menentukan masa berlayar yang tepat sesuai kondisi angin, mengenali angin kencang atau topan dan ombak, mengetahui kondisi samudra, karang, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, Undang-Undang Laut Malaka terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, Undang-Undang Pelayaran. Dalam Undang-Undang Pelayaran, nahkoda dipandang sebagai raja di lautan. Demikian pula mu'alim sebagai mata dalam kapal yang memberi panduan selama berlayar. Aturan mengenai hukum mati sampai pada kedua undang-undang tersebut, misalnya perbuatan zina oleh penghuni kapal bila pelakunya sudah kawin, maka dijatuhi hukuman mati. Tetapi bila keduanya masih bujang, hukumnya berupa cambuk 100 kali dan disuruh kawin. Pada ringkasan sanksi itu tersirat pengaruh hukum Islam ihwal perzinahan. Kedudukan nahkoda dalam Undang-Undang Laut Malaka sangat kuat. Awak kapal yang mencoba melawan nahkoda akan dihukum mati. Tetapi dalam Undang-Undang Pelayaran, tindakan melawan nahkoda dapat dilakukan oleh awak kapal apabila nahkoda lemah dalam menghadapi musuh atau bersifat zalim terhadap awak kapal, sehingga nahkoda tidak dapat mengendalikan pelayaran dengan baik. Keselamatan merupakan hal utama dalam peraturan pelayaran. Karena itu, pembagian tugas dalam perahu mendapat perhatian penuh, meliputi nahkoda, juru mudi, juru batu, tukang, guntung, senawi, dan muda-muda atau mata-mata. Masing-masing bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jika mereka lalai dalam tugasnya, akan dikenakan sanksi keras, termasuk hukuman mati. Misalnya, bila perahu menabrak karang, lalu rusak karena kelalaian juru mudi, maka pelakunya dihukum mati. Tetapi jika bukan karena kelalaian, maka juru mudi bebas dari hukuman mati. Undang-Undang Pelayaran mengatur secara khusus mengenai penumpang, baik penumpang biasa maupun pedagang, yang terkait pajak dan denda. Prasyaratnya yaitu yang pertama membayar pajak, kedua patuh kepada nahkoda dan aturan berlayar, yang ketiga mengikat. Dan penumpang hanya bisa diturunkan di pelabuhan dan negeri yang ada hakimnya. Penumpang tidak boleh diturunkan dari perahu di luar dan dari kedua empat itu. Jika ketentuan itu dilanggar, yang bertanggung jawab adalah nahkoda. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Perahu. Dalam Undang-Undang Perahu, meskipun nahkoda memiliki kewenangan yang besar terhadap awak dan penumpang dalam perahu, namun dia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, misalnya menurunkan penumpang atau meninggalkannya di suatu negeri. Jika terjadi sesuatu terhadap penumpang itu, nahkoda harus bertanggung jawab. Nahkoda juga tidak boleh sewenang-wenang menyuruh penumpang bekerja di atas perahu. Undang-Undang Perahu juga mengatur mengenai hukuman mati. Ada 4 kesalahan yang pelakunya dihukuman mati, yaitu pertama, berkhianat terhadap nahkoda, kedua, bersepakat untuk membunuh nahkoda, ketiga, menyimpan keris di pinggang sementara orang lain tidak melakukan itu, serta perilakunya mencurigakan. Keempat, berperilaku sangat jahat dan biadab dalam perahu. Keselamatan perahu dan semua yang ada di dalamnya mendapat perhatian dalam Undang-Undang Laut Malaka, berkaitan dengan kecelakaan, sanksi, dan cara penyelesaiannya. Jika terjadi pelanggaran akibat keributan di atas perahu atau ombak besar, maka
prakaranya dapat diajukan kepada hakim di darat. Pihak yang melanggar dipersalahkan serta membayar denda sebesar 2/3 dari kerugian kapal. Ada 4 ketentuan mengenai cara pedagang menumpang di sebuah perahu, yaitu yang pertama, penumpang membeli petak, yang kedua tidak membeli petak tetapi mengeluarkan modal 3-4 tahil emas untuk membantu nahkoda. Ketiga, mengambil petak sebanyak 7-8 petak. Keempat, tidak membeli petak tetapi berjanji jika selamat ke pelabuhan akan memberikan 2-30% hasil perdagangannya kepada nahkoda sebagai pajak. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai tata cara menolong orang yang terdampar akibat perahunya rusak atau karam. Penemuan perahu yang hanyut atau terdampar juga diatur dalam Undang-Undang Laut Malaka. Jika perahu ditemukan di tengah laut, pemiliknya harus membayar tebusan sebanyak setengah dari harga perahu. Tetapi tebusan tidak berlaku bagi perahu milik raja atau pembesar negeri. Perahu yang sengaja dihanyutkan atau dipotong talinya dan dicuri orang lalu dihanyutkan tidak wajib ditebus. Orang yang menemukan hendaknya mengembalikan perahu itu kepada pemiliknya. Demikianlah peraturan tentang pelayaran dan perdagangan maritim Melayu yang pernah digunakan di Malaka. 2 peraturan yang disebutkan, Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Perahu, bersumber dari Undang-Undang Laut Malaka yang disusun pada masa akhir Kesultanan Malaka sebelum dikuasai oleh Portugis tahun 1511. Baiklah, sekian dari presentasi makalah saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.